Sahabat Ragam TV yang dirahmati Allah. Jika video tentang kajian Asmaul Husna ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, and share. Hadis tentang Asmaul Husna. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Allah Tuhan seluruh alam adalah Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang agung. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, adalah Allah yang mengasih tanpa pilih kasih kepada semua ciptaannya, tanpa sedikit pun membeda-bedakannya. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, adalah Allah yang selalu penuh dengan kebaikan. Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anak bayinya. Al-Malik, Allah Maha Merajai, adalah Allah pemilik, penguasa, raja atas alam semesta tanpa ada yang membatasinya. Al-Quddus, Allah Maha Suci, adalah Allah Maha Suci dari segala sifat yang dapat dijangkau indera, diduga oleh prasangka, dihayalkan oleh imajinasi, atau terlintas dalam benak manusia. As-Salam, Allah yang memiliki mutlak sifat keselamatan, adalah Allah pemilik kesempurnaan, selamat dari kekurangan. Allah pemberi keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan melindungi hambanya. Al-Mu'min, Allah Maha memberi keamanan, adalah Allah satu-satunya zat yang dapat memberikan pertolongan, keamanan, dan ketenangan kepada seluruh makhluknya. Al-Muhaimin, Allah Maha Memelihara, adalah Allah Maha Memelihara, menjaga, mengawasi, dan menjadi saksi pada sesuatu serta memeliharanya, dimaknai dengan terpeliharanya keperluan seluruh makhluk ciptaannya, mulai dari pekerjaan, rezeki, ajal, hingga segala urusan di dunia. Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, adalah Allah Sang Penakluk yang tidak pernah ditaklukkan dan disakiti, dikarenakan kemampuan, kejayaan, dan kekuatannya tidak dapat dikalahkan atau ditangguhkan. Dialah sumber segala kemampuan, kekuatan, dan potensi.
Al-Jabbar, Allah Maha memaksakan kehendak, adalah Allah memaksakan kehendaknya kepada siapa dan apa saja, sehingga tidak ada satupun kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mutakabbir, Allah Maha memiliki segala keagungan, adalah Allah pemilik segala kebesaran, keagungan yang tidak tertundukkan, yang tidak tersentuh oleh kezaliman makhluk. Allah menunjukkan kebesarannya dalam semua ciptaannya. Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, adalah Allah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya dari ketiadaan menjadi ada. Dia menciptakan segala yang Dia inginkan dan dengan cara yang sempurna. Al-Bari, Allah Maha Pembuat atau Perancang, adalah Allah menciptakan sebuah bentuk dari ketidakadaan yang tidak mempunyai model atau bentuk yang sama. Dia membentuk ciptaannya dalam harmonisasi yang sempurna dan dalam proporsi yang tepat tanpa ada kesalahan. Al-Musawwir, Allah Maha Pembentuk rupa, adalah Allah yang membentuk makhluknya dalam berbagai bentuk. Dia berfirman, jadi, maka jadilah. Dialah Sang Pencipta dari semua ciptaan dan Dia memberikan bentuk yang spesial sehingga dapat dibeda-bedakan. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, adalah Allah Sang Pemaaf. Dia yang memaafkan dosa-dosa hambanya berulang-ulang kali. Allah menutup dosa-dosa hambanya sehingga tidak terlihat yang lain karena kemurahan dan anugerahnya. Al-Qahhar, Allah Maha Memaksa, adalah tidak ada satu makhluk pun kecuali tunduk di bawah paksaan dan kekuasaan Allah Sang Penguasa. Dia yang mempunyai kekuatan luar biasa dan tidak ada yang tidak dapat Dia lakukan. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi Karunia, adalah Allah Sang Maha Pemberi yang menurunkan rahmat-Nya kepada siapa saja sepanjang masa. Dia memberi dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Allah memberi tanpa membeda-bedakan. Dia memberi untuk mereka yang membutuhkan ataupun tidak membutuhkan, kepada mereka yang baik ataupun yang jahat. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, adalah Allah Sang Penopang, penyedia rezeki, pemberi rezeki sesuai kadar yang Dia tentukan untuk seluruh makhluknya. Dialah yang menciptakan segala jenis makanan dan memeliharanya. Dia menjamin pertumbuhan badan, makanan untuk tubuh, jiwa, dan pikiran. Al-Fattah, Allah Maha Pembuka Rahmat, adalah Allah Maha Pembuka segala rahmat untuk manusia. Rahmat berupa kebaikan, berkah dan rezeki berlimpah untuk makhluknya.
Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, adalah Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Al-Qabid, Allah Maha Menyempitkan, adalah Allah menyempitkan rezeki sesuai kadar yang Allah tentukan. Sang penyempit yang membatasi, dialah yang menyempitkan rezeki dengan kearifannya dan meluaskan dan melebarkan rezeki dengan kemurahan hati dan kasih sayangnya. Al-Basit, Allah Maha Melapangkan, adalah Allah melapangkan rezeki sesuai kadar yang Allah tentukan. Sang penambah ukuran, Dia memberikan limpahan rahmat kepada siapapun yang Dia kehendaki dan memberikan pertolongan kepada semua umat manusia. Al-Khafid, Allah Maha Merendahkan, adalah Allah merendahkan derajat makhluknya sesuai perbuatannya dan memberikan laknatnya. Allah tidak menganiaya siapapun. Ar-Rafi, Allah Maha Meninggikan, adalah Allah Sang Pengangkat yang meninggikan derajat makhluknya sesuai amal perbuatannya. Dia meninggikan siapapun yang Dia kehendaki dengan memberikan rezekinya. Al-Mu'iz, Allah Maha Memuliakan, adalah Allah Sang Pemberi Kemuliaan. Dia memberikan kekuatan dan kehormatan bagi para pelayannya yang taat dan pengasih. Dia memberi kekuatan material kepada siapapun yang Dia diinginkan. Dia memperkuat, memuliakan, dan memungkinkan seseorang dihormati. Al-Muzil, Allah Maha Menghinakan, adalah Allah menghinakan seseorang dikarenakan ulah dan perbuatannya sendiri. Dia tidak terkalahkan, yang berkuasa untuk meletakkan seseorang menjadi hina. Asy-Syami, Allah Maha Mendengar, adalah Allah mendengar segalanya. Dia memperhatikan semua permohonan, doa, mendengarkan semua yang meminta kepadanya. Meskipun kita berbicara nyaring, berbisik, pelan, ataupun yang di dalam hati, Dia mendengar setiap kata yang kita sebutkan. Al-Basir, Allah Maha Melihat, adalah Allah melihat semua hal sepanjang waktu. Dia memahami apa yang telah dan akan terjadi. Dia memiliki wawasan terhadap segala hal dan tidak pernah salah dalam berbagai dan detail. Penglihatannya tidak terbatas hanya pada apa yang ada di luar, tapi juga apa yang ada di dalam hati makhluknya. Al-Hakam, Allah Maha Menetapkan Hukum, adalah Allah pemberi keadilan, Sang Penetap Hukum, Sang Pengatur. Keputusan yang Dia berikan tidak dapat digagalkan. Dia selalu memberikan keadilan dalam setiap keadaan dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dialah Sang Hakim terbaik.
Al-Adl, Allah Maha Adil adalah Allah mempunyai keadilan yang sempurna dan tidak pernah melakukan ketidakadilan terhadap siapapun. Dia selalu memberikan keadilan yang hakiki melalui kebijaksanaannya tanpa ada kesalahan dan menempatkan segalanya dalam urutan yang semestinya. Al-Latif, Allah Maha Halus, Maha Lembut adalah pertolongan Allah kepada makhluk sangat lembut, sampai-sampai tanpa makhluknya sadari. Yang paling halus dan lembut kepada makhluk dan memperhatikan mereka walaupun mereka mungkin tidak menyadari perhatian dari Allah. Al-Khabir, Allah Maha Mengenal adalah Allah mengenal semua makhluk yang Dia ciptakan secara teliti. Dia yang mengetahui semua rahasia. Dia yang tahu semua kebenaran di semua situasi. Dia selalu memperhatikan dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Al-Halim, Allah Maha Penyantun adalah Allah penyantun, baik dan lembut. Dia tidak langsung menghukum setiap makhluknya atas dosa mereka. Dia mentolerir dan Maha Pemurah dan Pengasih. Dia memberikan kita kesempatan untuk belajar dan berbuat baik, dan yang melakukan perbuatan dosa akan menyesal dan mohon ampunan. Al-Azim, Allah Maha Agung adalah Allah kekuasaannya terlampau besar untuk dimengerti oleh akal manusia. Dia pasti lebih hebat dari ciptaannya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dia memelihara semua itu, sama sekali tidak menjadi beban baginya. Al-Ghafur, Allah Maha Pemberi Pengampunan adalah Allah Sang Pengampun semua kesalahan dan dosa kita, memaafkan dan tidak terbatas. Dia Maha Penyayang. Dia memberikan maaf kepada semua yang datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan ingin bertobat. Asy-Syakur, Allah Maha Pembalas Budi adalah Allah yang paling murah hati, yang memberikan pahala atas perbuatan baik, dan yang paling menghargai. Dia sangat murah hati dalam memberikan dan melimpahkan pahala yang besar jumlahnya untuk jumlah kecil kebaikan yang kita lakukan. Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Dia melampaui segalanya dan tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Dia yang memiliki tingkat tertinggi dan tempatnya adalah yang tertinggi. Dia berada di atas dari apa yang telah dan akan tercipta. Al-Kabir, Allah Maha Besar adalah Allah bentuk sejati dari kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Kebesarannya di luar jangkauan ukuran manusia dan keberadaannya tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Al-Hafiz, Allah Maha Menjaga adalah Allah Sang Penjaga, Sang Pelindung. Dia yang melindungi apapun dan siapapun yang Dia kehendaki. Dia menjaga kelangsungan ciptaannya dan mengingat yang telah dan sedang dilindungi.
Al-Muqit, Allah Maha Pemberi Kecukupan, adalah Allah Sang Pemelihara tertinggi. Dia memberi kekuatan dan makanan kepada semua makhluknya dan menjaga semua yang telah diciptakannya. Dia mengawasi, melindungi, dan memelihara semuanya. Al-Hasib, Allah Maha membuat perhitungan, adalah Allah yang mengawasi semua tingkah laku dan melakukan perhitungan atasnya pada hari pembalasan kelak. Tidak ada yang luput dari pengawasannya. Bahkan hal terkecil sekalipun, Allah pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Al-Jalil, Allah Maha Luhur, adalah Allah menyandang sifat-sifat kebesaran dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Al-Jalil dapat dibedakan dengan Al-Kabir. Al-Kabir menunjukkan kebesaran zatnya. Al-Jalil menunjukkan kebesaran sifat-sifatnya. Al-Karim, Allah Maha Pemurah, adalah Allah yang paling murah hati, dermawan, dan terhormat. Dialah yang kebaikannya tidak terbatas dan terus-menerus, memberikan karunia berharga kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia memberi dengan penuh kemurahan dalam jumlah berkali lipat, bahkan untuk perbuatan yang paling kecil. Ar-Raqib, Allah Maha Mengawasi, adalah Allah Sang Pengawas. Dia yang tidak akan satupun luput dari pengawasannya. Dia mengawasi semua isi pikiran, perbuatan, dan perasaan. Al-Mujib, Allah Maha Mengabulkan, adalah Allah yang mengabulkan, yang selalu mendengar. Dia yang menjawab mereka yang membutuhkan ketika mereka meminta kepadanya dan menyelamatkan mereka yang berharap jika mereka mengharap kepadanya. Al-Wasi, Allah Maha Luas, adalah Allah yang ilmu, kasih sayang, dan hartanya sangat melimpah. Dia memiliki kekayaan tak terhingga dan melimpah, yang memberi tanpa mengharap balasan apapun. Dia menerima segalanya, dan kebijaksanaan dan kasih sayangnya tidak terbatas. Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, adalah Allah yang Maha Adil dan bijak. Dia memiliki kemampuan untuk menentukan yang benar dari yang salah dan bebas dari kesalahan dan kesalahpahaman. Allah tidak lantas melimpahkan azab yang sangat pedih bagi pendosa. Allah lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat sampai waktu kematiannya. Al-Wadud, Allah Maha Mencintai, adalah Allah yang paling mencinta dan menyayangi. Dia percaya kepada para hambanya dan menunjukkan mereka cinta yang suci. Dialah sumber utama segala cinta dan kebaikan. Semua kebutuhan makhluknya telah disediakan dan dicukupi karena cinta Allah terhadap makhluknya. Al-Majid, Allah Maha Mulia, adalah Allah yang paling mulia, terhormat, bermartabat, agung, dan murah hati. Hanya Dia yang berhak untuk dipuja dan dihormati. Kemuliaan zat dan sifatnya abadi untuk selama-lamanya dan tidak mengalami perubahan sedikit pun.
Al-Ba'id, Allah Maha membangkitkan, adalah Allah Sang Pembangkit yang menghidupkan kembali, yang membangkitkan. Allah membangkitkan kembali makhluknya setelah kematian menjadi bentuk keadilan Allah. Asy-Syahid, Allah Maha menyaksikan, adalah Allah Sang Saksi. Dia yang tidak akan satupun luput dari pengawasannya. Tak ada satupun yang kita lakukan tanpa diketahui olehnya. Karena dia selalu hadir dan mengawasi segalanya. Dia mengetahui segalanya dan dia adalah saksi utama pada hari penghakiman nanti. Al-Haq, Allah Maha Benar, adalah Allah satu-satunya yang nyata. Dia yang memiliki kebenaran, karena hanya Dia satu-satunya dan sebenar-benarnya Tuhan. Dialah yang paling berhak untuk disembah. Tidak ada yang dapat lari darinya. Al-Wakil, Allah Maha Mewakili, adalah Allah satu-satunya yang dapat kita percayai dan menjadi tempat kita bergantung atas semua masalah kita. Dialah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Al-Qawi, Allah Maha Kuat, adalah Allah Maha Kuat kekuasaannya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang mampu menundukkan dan mengalahkannya, serta menolak ketentuannya. Dia Maha mampu memberlakukan perintah dan ketentuannya kepada semua makhluknya tanpa ada satupun yang mampu menghalangi perbuatannya. Al-Matin, Allah Maha Kokoh, adalah Allah yang memiliki kekuatan luar biasa yang tidak ada habisnya dan tidak pernah merasa lelah, yang berarti kekuatannya sangat kokoh, tidak ada tandingannya. Al-Wali, Allah Maha Melindungi, adalah Allah Sang Pelindung sejati. Dia menjaga dan mencintai hambanya dengan melindungi mereka. Allah menginginkan kemuliaan bagi kita semua dan akan membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Al-Hamid, Allah Maha Terpuji, adalah Allah satu-satunya yang pantas dipuji atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dialah satu-satunya yang pantas mendapatkan puja-puji dan kita harus meninggikan Dia. Senantiasa memuji Dia dengan selalu mengucap Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Al-Muhsi, Allah Maha Menghitung, adalah Allah Sang Penghitung. Dia yang memperhitungkan segala sesuatu di alam semesta dan mengetahui detail setiap kejadian atau perubahan. Dia memahami segala sesuatu dan memiliki semua jenis ilmu pengetahuan. Setiap amalan diketahui oleh Allah dan rincian tertulisnya dicatat oleh para malaikatnya. Al-Mubdi, Allah Maha Memulai, adalah Allah pencipta semua ciptaan. Dia adalah awal dari segala hal dan tidak ada satupun yang bisa tercipta tanpa seizinnya. Dialah yang memulai segala sesuatu.
Al-Mu'id, Allah Maha mengembalikan kehidupan, adalah Allah yang pada hari kebangkitan akan menghidupkan kita kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi ini, lengkap dengan jasad dan ruhnya. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan, adalah Allah yang menghidupkan manusia dari air mani yang tidak memiliki jiwa. Dia memberi kehidupan dengan mengembalikan jiwa-jiwa ke dalam tubuh yang telah rusak pada hari kebangkitan. Dialah membuat hati seseorang hidup dengan cahaya pengetahuannya. Al-Mumit, Allah Maha mematikan, adalah Allah yang memberi kehidupan dan Dia pula yang mengambilnya. Dialah yang memerintahkan siapa yang akan dimatikan. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepadanya. Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, adalah Allah yang tidak akan mati dan akan selamanya hidup. Tanpa rasa lelah, kantuk maupun lemah, Dia sempurna dan tidak tunduk pada kematian. Darinya lah semua kehidupan itu berasal. Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri, adalah Allah yang berdiri sendiri, mandiri dan tidak bergantung kepada yang lain, yang ada dengan sendirinya, yang jadi tempat bergantung semua makhluk. Bahkan Dialah yang menciptakan dan mengurusi semua makhluknya. Al-Wajid, Allah Maha Penemu, adalah Allah sang pemikir, sang penemu yang tidak membutuhkan atau kekurangan suatu apapun. Dia yang paling banyak akal dan mendapatkan apapun yang Dia kehendaki. Al-Majid, Allah Maha Mulia, adalah Allah yang memaafkan padahal mampu untuk membalas, yang menepati janji-janjinya. Jika diadukan suatu hajat selainnya, Dia tidak ridho. Bila mana direnggangi, Dia mencela. Tidak menyia-nyiakan orang yang berharap bersandar kepadanya. Memberi tanpa imbalan. Dia yang bersifat dengan sifat kebesaran. Al-Wahid, Allah Maha Tunggal, adalah Allah, hanya Dia Allah yang esa, tidak ada bandingannya. Dia adalah satu-satunya tempat segala sesuatunya berasal. Dia tidak memiliki pasangan, tidak beranak, juga tidak diperanakan. Dan Allah tidak serupa dengan siapapun. Al-Ahad, Allah Maha Esa, adalah Allah tidak memiliki bandingan, tidak tertandingi, dan tidak terbagi. Al-Ahad adalah zat yang dulu, sekarang, dan nanti akan tetap sendirian. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamai dirinya, dan semua sifat-sifatnya yang indah. As-Somad, Allah Maha Dibutuhkan, adalah Allah yang menjadi tempat mencari perlindungan di saat menghadapi kesulitan, tepat meminta pertolongan. Dia kekal dan memenuhi setiap kebutuhan yang seharusnya dipenuhi.
Al-Qadir, Allah Maha Menentukan, adalah Allah yang paling berkuasa dengan kemampuan untuk mengukur segalanya. Setiap yang Dia tetapkan akan suatu hal, maka itulah yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa mengganggu atau menghalangi kehendak-Nya. Al-Muqtadir, Allah Maha Berkuasa, adalah Allah yang berkuasa yang memberikan ukuran yang pas untuk semua hal. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan penguasaan. Tidak ada yang melampaui kekuatannya. Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan, adalah Allah mendahulukan petunjuk daripada siksanya, yang mendahulukan menempatkan sesuatu pada tempat yang benar, yang mendahulukan rahmatnya daripada ajabnya. Al-Muakhir, Allah Maha Mengakhirkan, adalah Allah Sang Penunda, Dia yang menempatkan segala sesuatu di tempat yang benar. Dia mempercepat apa yang Dia inginkan dan menunda apa yang Dia kehendaki. Yang dapat menunda atau menahan terjadinya sesuatu dengan kehendak-Nya. Dia mengakhirkan siksa agar semua makhluk-Nya bisa mendapat petunjuk-Nya. Al-Awwal, Allah Maha Awal, adalah Allah yang keberadaannya tanpa awalan. Dia benar-benar yang pertama dan tidak ada yang ada di sebelumnya. Dia yang menciptakan makhluk menjadi ada, sedangkan Dia senantiasa ada. Al-Akhir, Allah Maha Akhir, adalah Allah yang keberadaannya akan melampaui masa akhir jagat raya ini. Dia akan menjadi yang terakhir sama halnya Dia yang pertama. Dia yang tidak akan pernah mati walaupun seluruh makhluk-Nya telah mati. Az-Zahir, Allah Maha Nyata, adalah Allah yang nyata dan jelas adanya. Dia membuat dirinya jelas adanya tanpa terlihat. Hakikat dan sifatnya ditunjukkan melalui semua ciptaannya. Al-Batin, Allah Maha Goib, adalah Allah yang tersembunyi atau rahasia. Allah tidak terlihat, tetapi keberadaannya diketahui melalui tanda-tandanya. Allah selalu mengatur seluruh ciptaan. Tidak ada penglihatan yang bisa mencapainya, akan tetapi Allah meliputi semua penglihatan. Al-Wali, Allah Maha Memerintah, adalah Allah perencana dan pemerintah tunggal atas segala sesuatu sesuai keinginan dan berdasarkan penilaiannya. Dia sepenuhnya mendukung, membantu, dan menguasai semua hal. Al-Muta'ali, Allah Maha Tinggi, adalah Allah Maha Tinggi atas segala ciptaannya. Tidak ada yang mampu mencapai ketinggiannya. Allah Maha Tinggi zatnya, sifat-sifat, nama-nama, dan perbuatannya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupai atau menyamai ketinggiannya. Al-Bar, Allah Maha Penderma, adalah merupakan dermawan agung yang paling benar dan sumber segala kebaikan. Dia memiliki kebaikan yang luas dan niat baik bagi makhluknya.
dengan memberi mereka kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Dia selalu berbelas kasih dan penyayang. Dialah yang menganugerahkan mereka dengan rezekinya. At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat, adalah Allah yang memanggil kita untuk kembali. Dia berulang kali membuat umat manusia kembali bertobat setiap kali mereka berada di jalan yang salah. Allah itu pengertian dan memberikan kembali rahmat-Nya kepada mereka yang bertobat dan mengampuni mereka yang mencari pengampunan. Al-Muntakim, Allah Maha Pemberi Balasan, adalah Allah yang menang besar atas musuh-musuhnya dan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Allah itu paling sabar, tetapi saatnya akan tiba di mana keadilan pasti diberikan. Hindari hal-hal yang dilarang Allah karena Dia akan menghukum mereka yang melakukannya. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, adalah Allah Sang Pemaaf, penerima maaf, penghapus dosa, yang mengampuni dosa dan tidak menyisakan jejak kesalahan sedikit pun. Dia juga mengampuni niat jahat jika niat jahat tersebut tidak terwujud. Ar-Ra'ub, Allah Maha Berbelas Kasih, adalah Allah tidak membebani makhluknya di luar batas kemampuan, melimpahkan berbagai kenikmatan kepada hamba-Nya di langit dan di bumi. Dialah yang memberikan kemudahan hidup hamba-hamba-Nya dengan segala fasilitas di darat dan di laut untuk kepentingan manusia. Al-Malikul Mulk, Allah Maha Penguasa Kerajaan, adalah Allah Sang Penguasa Kerajaan. Dia adalah pemilik tunggal semua ciptaan dan dengan kekuasaan penuh dapat bertindak dalam hal apapun, kapanpun, dan dengan cara bagaimanapun. Dia memberikan kekuasaan kepada mereka yang Dia kehendaki. Zal Jalali wal Ikram, Allah Maha Pemilik kebesaran dan kemuliaan, adalah Allah yang mulia dan agung. Dia adalah pemilik segala kemuliaan dan kehormatan. Dia adalah satu-satunya yang pantas untuk ditinggikan dan tidak ada yang menolaknya. Dialah yang maha sempurna, tidak mempunyai sedikit pun cacat atau kekurangan. Al-Muqsit, Allah Maha Pemberi Keadilan, adalah Allah yang paling adil dan tidak berat sebelah. Dia mengetahui dan memberikan imbalan yang tak terbatas untuk kebaikan apapun, sekecil apapun. Dialah yang membimbing umat manusia menuju keadilan dan harmoni. Al-Jami, Allah Maha Mengumpulkan, adalah Allah Sang Pengumpul, yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan dan mengatur semua yang telah tersebar. Dialah yang menyusun dan menghubungkan segala sesuatunya, yang mengumpulkan makhluknya pada hari yang tidak diragukan lagi, yaitu hari penghakiman. Al-Ghani, Allah Maha Kaya, adalah Allah yang berkecukupan dan mandiri. Dia tidak membutuhkan apa-apa karena Dia sepenuhnya puas dan bebas dari ketergantungan. Allah memiliki harta dan kekayaan yang menjadi tempat bergantungnya kekayaan makhluknya. Al-Mughni, Allah Maha Memberi Kekayaan, adalah Allah yang memberi dengan berlimpah dan menyediakan semua yang dibutuhkan.
Dia memberikan kekayaan pada semua ciptaannya sehingga mereka merasa puas dan merasa cukup. Dia yang memenuhi kebutuhan setiap ciptaannya. Al-Mani, Allah Maha Mencegah, adalah Allah yang menahan pemberian rezeki kepada orang-orang yang tidak berhak. Allah melindungi manusia dari situasi berbahaya dan mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Dia dapat menahan cahayanya bagi orang-orang yang dengan sengaja mengingkarinya. Ad-Dar, Allah Maha Penimpa Kemudorotan, adalah Allah yang memberikan penderitaan atau kebahagiaan bagi siapapun yang dikehendakinya. Dialah yang kebijaksanaannya dapat memilih untuk menggunakan kekuatannya untuk mencegah perilaku yang salah. An-Nafi, Allah Maha Memberi Manfaat, adalah Allah yang maha menguntungkan. Dia yang menentukan bahaya terhadap mereka yang Dia kehendaki dan rezeki terhadap mereka yang juga Dia kehendaki. Tidak mungkin bagi manusia untuk mendapatkan sesuatu kebaikan tanpa ridho dari Allah. Dialah yang memberikan manfaat kepada semua. An-Nur, Allah Maha Bercahaya, adalah Allah Sang Cahaya yang menjadi pembimbing, yang menyinari dan memperlihatkan cahaya ilahi ke dunia. Cahayanya menerangi hati dan memberikan penjelasan dan petunjuk. Siapapun yang tidak mengikuti cahaya sejati, maka dia akan ditinggalkan dalam kegelapan. Al-Hadi, Allah Maha Pemberi Petunjuk, adalah Allah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Petunjuknya sangat bermanfaat dan melindungi mereka dari apapun yang membahayakan mereka. Dia yang mengutus para nabi sebagai pembebas dari pesannya untuk memastikan umat manusia dibimbing di jalan yang benar. Al-Badi, Allah Maha Pencipta, tidak ada bandingannya, adalah Allah yang menciptakan dan membentuk alam semesta tanpa menggunakan cetakan ataupun contoh sebelumnya. Dengan kehendaknya, Dia menciptakan semua yang ada tanpa ada bahan sebelumnya. Dia Sang Pencipta alam semesta yang sempurna dan seimbang. Al-Baqi, Allah Maha Kekal, adalah Allah yang abadi. Dia selalu ada dan tidak akan pernah menghilang atau lenyap. Dia adalah satu-satunya yang keberadaannya tidak memiliki awal atau akhir. Dia akan tetap ada selamanya dan tidak termakan oleh waktu. Al-Waris, Allah Maha Pewaris, adalah Allah Sang Pewaris yang tetap kekal abadi saat semuanya telah tiada. Dia kekal dan kepada Dialah semua harta akan dikembalikan. Ar-Rasyid, Allah Maha Pandai, adalah Allah petunjuk ke jalan yang benar. Dia yang memberikan panduan. Dia tidak memaksa hambanya untuk memeluk suatu agama. Dia telah menunjukkan jalan yang benar melalui para urusannya. Semua ciptaannya mempunyai makna. Tidak ada yang sia-sia. Asy-Syabur, Allah Maha Sabar, adalah Allah penyabar. Dia tidak
yang tidak serta-merta menghukum para pendosa. Dia tidak menghukum orang yang tidak taat dan tidak percaya. Dia memberikan waktu bagi mereka untuk bertobat atau kesempatan untuk mengambil jalan yang benar.